Sering banget kan kita bingung. Apa sih bedanya relasi sama fungsi di matematika? Kelihatannya aja ribet, padahal kuncinya itu cuma satu aturan super simple. Yuk kita bongkar bareng-bareng biar ngerti. Hah? Apa hubungannya keluarga sama soal matematika? Kedengarannya aneh ya. Tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan iseng ini justru jadi kunci buat ngerti apa itu relasi dan fungsi. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Oke, langkah pertama. Lupakan dulu deh kata fungsi. Kita fokus ke dasarnya dulu, yaitu relasi. Gampangnya gini, relasi itu cuma soal ngehubung-hubungin atau ngejudohin dua kelompok. Coba deh bayangin sebuah keluarga. Di satu sisi kita punya nama-nama orangnya nih. Ada Anang, Ashanti, sama Aurel. Nah di sisi lain kita punya perannya di keluarga. Kita pasangin deh, Anang itu kepala keluarga, Ashanti itu istri, Aurel itu anak. Nah hubungan pasang-pasangan inilah yang namanya relasi. Udah gitu doang, gampang kan? Jadi, intinya, relasi di matematika itu ya persis kayak gitu. Cuma aturan buat nyambungin anggota dari satu geng ke geng yang lain. Belum ada aturan aneh-aneh, pokoknya asal nyambung aja. Nah, biar makin jago nih bedah relasi dan nanti fungsi, ada 3 istilah penting yang wajib kita tahu. Ini kayak pondasinya gitu. Yang pertama namanya domain atau daerah asal. Gampangnya ini tuh kumpulan pemain di tim kiri. Semua titik awal, semua input adanya di sini. Terus, yang kedua ada kodomain atau daerah kawan. Nah, ini tim yang di sebelah kanan. Isinya itu semua. Ya, semua kemungkinan pasangan buat tim kiri tadi. Kata kuncinya itu semua kemungkinan. Dan yang ketiga, range atau daerah hasil. Nah, ini nih yang suka bikin bingung, jadi dengerin baik-baik ya. Range itu bagian dari kodomain. Jadi, isinya itu cuma anggota kodomain yang beneran kepilih, yang dapat pasangan dari tim kiri. Nggak semua anggota kodomain masuk range. Biar makin jelas, kita lihat contoh relasi ibu kota ini. Oke, lihat ya. Domainnya atau tim kirinya itu daftar kota-kota. Kodomainnya, tim kanan, itu daftar semua negara yang mungkin jadi pasangan. Nah, sekarang coba fokus ke kolom paling kanan, yaitu range. Lihat deh, di kodomain ada Singapura kan? Tapi di range kok nggak ada. Kenapa coba? Ya, karena dari daftar kota di domain, nggak ada yang jadi ibu kotanya Singapura. Nah, ini dia beda pentingnya kodomain sama range. Paham ya? Oke. Pondasi udah kuat, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Jadi, nggak semua relasi itu diciptakan sama. Ada beberapa relasi yang spesial. Mereka punya satu aturan sakti, satu aturan penting banget yang bikin status mereka naik kelas. Dari sekedar relasi menjadi fungsi. Kira-kira apa ya aturannya? Apa sih satu syarat yang bikin sebuah hubungan jadi spesial banget di matematika? Coba, tebak dulu. Dan ini dia jawabannya. Aturan emasnya adalah setiap anggota di tim kiri, si domain, wajib punya pasangan dan pasangannya harus tepat satu. Nggak boleh lebih. Gampangnya gini, nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Harus setia sama satu pasangan. Trik paling gampangnya, cek aja tim kiri, ada yang namanya disebut 2 kali nggak? Nah, gambar ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Lihat deh yang kiri. Setiap titik di domain panahnya cuma keluar satu kan? Setia semua. Nah, ini baru namanya fungsi. Sekarang, bandingin sama yang kanan. Tuh, lihat ada satu titik yang nakal, panahnya keluar 2. Bercabang. Dia selingkuh. Nah, ini yang melanggar aturan. Ini bukan fungsi, ini cuma relasi biasa. Oke, sekarang giliran kalian. Aturannya udah tahu kan? Sekarang kita main detektif-detektifan. Tugas kalian, selidiki kasus-kasus berikut. Apakah dia fungsi atau bukan? Siap, detektif. Ini kasus pertama. Ada sekelompok pasangan. Coba selidiki. Ada yang aneh nggak? Ingat ya, kuncinya cuma satu. Fokus ke angka yang di depan, si input dari domain. Coba cek satu-satu. Ada angka depan yang diulang nggak? Betul, jawabannya ini fungsi. Kenapa? Karena ampas 1, 3 sama 5 masing-masing cuma muncul sekali sebagai input. Nggak ada yang selingkuh, aman. Kasus pertama selesai. Oke, lanjut kasus kedua. Siap? Coba kita periksa himpunan R ini. Sama kayak tadi, fokus ke tersangka. Di depan, coba deh lihat baik-baik. Ada yang mencurigakan nggak? Nah, ketangkep basah. Lihat tuh, si input 2 muncul 2 kali, dia dipasangin sama B, dipasangin juga sama E.
Wah, ini selingkuh namanya. Jelas banget melanggar aturan tepat satu. Jadi ini bukan fungsi, cuma relasi biasa. Kasus ditutup. Oke, sekarang kita udah bisa bedain mana relasi, mana fungsi. Tapi mungkin ada yang mikir, terus kenapa? Pentingnya di mana sih? Nah, ini penting banget, apalagi di pelajaran matematika kalian. Pasti sering banget kan lihat tulisan fx di soal aljabar. Nah, f itu singkatan dari fungsi. Jadi setiap kali lihat fx, itu artinya kita lagi ngomongin fungsi. Anggap aja rumus kayak 2x plus 1 itu sebuah mesin. Mesin ini udah disetting, setiap kamu masukin satu bahan, X hasilnya dijamin cuma keluar 1. Lihat aja tabel ini. Kalau kita masukin angka 1, mesinnya pasti ngeluarin angka 3. Kalau kita masukin 3, keluarnya pasti 7. Nggak mungkin kita masukin 1, terus hasilnya bisa 3, kadang-kadang 10. Nggak bisa, mustahil. Nah, inilah kerennya fungsi. Hasilnya itu pasti bisa diprediksi. Jadi, sebenarnya fungsi itu bukan cuma soal angka di buku matematika. Ini tuh tentang logika dasar satu sebab, satu akibat yang pasti. Coba deh pikirin, kalian nekan tombol power di remote. Pasti berharap TV-nya nyala kan? Bukan tiba-tiba ganti channel. Kalian klik tombol save. Pasti berharap dokumennya kesimpan kan? Bukan malah ngeprint. Nah, itu semua prinsip fungsi. Satu input, satu output yang bisa ditebak. Coba deh pikirin lagi. Di mana lagi ya aturan satu input, satu output ini berlaku di hidup kita sehari-hari? Menarik kan? Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.